Figures 2020, The Amazing Journey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Akademi Makassar. Apa kabarnya hari ini di Virtual Talk Show IGS Fair 2020? Nah, berubah kan? Di Virtual Talk Show IGS Fair 2020 tentunya di sesi ketiga pada hari ini. Dan hari ini saya akan menemani di jam 4 sampai jam 5 nanti. Saya Dian Fabriansyah dan sejak tadi pagi di Akademi Makassar kita tentunya pasti bertanya-tanya. Kita sedang menghadapi keadaan yang tidak baik-baik saja pastinya. Dan kita semua tahu kita sedang berada di era new normal, di mana kita masih berada di wabah COVID-19 di tahun 2020 ini, dan semuanya pasti terdampak. Dan salah satunya saya tidak tahu apa pekerjaan Anda sekarang yang sedang menonton, apakah Anda karyawan swasta ataupun mahasiswa yang sedang memulai bisnis, ataupun yang memang sudah menjadi entrepreneur yang sudah punya bisnis UMKM di Indonesia, di Makassar khususnya, yang terdampak oleh COVID-19. Apakah bisnis Anda sedang tidak baik-baik saja atau bahkan sedang jatuh Akademi Makassar, ataupun sedang melesat? Karena ada salah satu pengusaha yang saya baca di viewers, di era pandemi ini Akademi Makassar justru penjualannya itu meningkat sampai 400%. Wow, itu sangat banyak sekali dan itu berubah setelah COVID-19 dan dia tidak mendapatkannya sebelum COVID-19 ada. Dan saya tidak tahu apakah bagaimana dampak dari bisnis yang Anda punya sekarang ataupun pekerjaan Anda sekarang, dan tentunya itu sangat menarik untuk dibahas pada sore hari ini di Virtual Talk Show IGS Fair 2020 Akademi Makassar, dan kita akan membahas tentang peluang bisnis di masa pandemi. Saya nggak sendiri nih Akademi Makassar. Di sore hari ini tentunya saya akan ditemani oleh entrepreneur muda lulusan Universitas Hasanuddin juga, dan beliau pernah menjadi sekretaris kosmik. Nah, kalau nggak tahu kosmik itu di ilmu komunikasi, alumni ilmu komunikasi, pernah juga menjadi part of Parwapol, terus juga sekarang menjadi co-owner dari Kaku Food. Yang tahu Kaku Food pasti senang banget Emil, ini dia co-ownernya, nanti kita ngobrol sama-sama. Dan juga dia juga pernah menjadi mendapatkan beasiswa Rumah Kepemimpinan, terus juga pernah mendapatkan pembiayaan dari program mahasiswa wirausaha Universitas Hasanuddin tahun 2017 dan juara 1 sayembara video Rumah Kepemimpinan Nasional. Dan keren banget semua. Kita akan ngobrol kupas tuntas hari ini tentang peluang bisnis di masa pandemi bersama Fadil Ihsan. Oke, Akademi Makassar kita sudah bersama co-owner dari Kaku Food, salah satu bisnis kuliner yang ada di Kota Makassar, dan inilah dia Fadil Ihsan. Gimana kabarnya hari ini, Bro? Alhamdulillah hujan ya, sedang hujan ya. Dan gimana Kaku Food sekarang? Sekarang lagi merapikan beberapa cabang yang baru dibuka. Jadi memang hari ini ya paling sibuk sama di internal. Oke, kayaknya mic-nya sedang belum dinyalakan. Oh iya. Udah, oke. Tadi nggak kedengaran. Kayaknya kita harus ulang pertanyaannya. Tapi sebelum itu, buat Akademi Makassar, sebelum kita lanjut nih, pertanyaannya yang tadi tidak sempat didengar jawabannya. Aku ingetin dulu untuk Akademi Makassar untuk mengikuti giveaway yang tentunya ada di IGS Fair 2020. Dan untuk yang mau dapetin giveaway di setiap acara dan tentunya di Virtual Talk Show yang ketiga ini, Akademi Makassar bisa ikutin dengan cara mengupload keseruannya Akademi Makassar selama menyaksikan kegiatan Virtual Talk Show, dan juga bisa upload di Instastory Akademi Makassar keseruannya, terus sertakan juga dengan caption yang menarik dan juga mention di Fair 2020 dan juga @IBS_FM_Unhas. Terus tag juga 3 teman Akademi Makassar, dan jangan di private akunnya karena
itu juga akan mempengaruhi penilaian kita. Oke deh, dan jangan lupa juga nanti malam akan ada malam puncak IBSP 2020 di jam 7:30 buat Akademia Makassar yang malam minggu ya. Soalnya jomblo. Jadi katanya malam minggu. Jadi malam minggu ini Akademia Makassar bisa saksikan di jam 7:30. Lanjut aja. Tadi nggak sempat kedengeran. Sehat ya bro ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kakak pun juga sehat ya. Lagi coba merapikan kembali dalam. Merapikan di dalam. Lagi alhamdulillah betul. Persiapan buka cabang baru nih. Lagi tahan-tahan untuk buka karena mau merapikan. Oh iya. Tapi sebelum itu deh, Pak Dil, seorang yang saya bilang entrepreneur muda, sudah menjadi COO dari salah satu co-owner dari salah satu usaha bisnis kuliner di Kota Makassar. Memandang sebuah bisnis nih Pak Dil. Kalau seorang Pak Dil sendiri dari kacamata seorang anak muda, umur sekarang berapa Pak Dil? 23 tahun. 23 ya? 23 tahun. Dari kacamata seorang anak muda umur 23 tahun bernama Pak Dil Ihsan, bisnis itu apa sih? Bisnis menurutku sebenarnya kalau bisnis dari awal saya lihatnya tempat belajar sebenarnya. Jadi memang tahun 2016 saya pertama kali baru belajar untuk buka usaha. Karena sebenarnya background semua keluarga itu kakak itu punya bisnis masing-masing. Ada yang jualan jilbab, ibu jualan barang-barang atau baju seperti itu. Nah saya satu-satunya dari 4 bersaudara. Kalau saya kenapa tidak mulai bisnis padahal lebih enak minta uang sama orang tua. Nah itu yang pertama kali seperti itu. Tapi ternyata akhirnya belajar dan tahu ternyata bukan uang yang dicari dalam. Tapi memang menurut saya pas mahasiswa kan itu dimulai tahun 2016 pas mahasiswa. Jadi kayak harusnya saya punya CV dan punya pengalaman yang beda yang bisa menunjang impian saya ke depannya. Terus kalau soal bisnis saya lihat yaitu tempat belajar, tempat awalnya saya tidak berpikir, pertama saya cuma berpikir untuk diri saya, untuk skill-skill, melatih begini, manage orang, buka lowongan kerja kayak gitu. Ternyata yang paling dalam atau paling deep istilahnya sekarang, kalau ketika membuka lapangan pekerjaan tahun itu di tahun 2016 ataupun kemarin tahun 2020 untuk yang saya lakukan, ternyata banyak orang yang punya motivasi yang berbeda saat melamar kerja. Ada yang memang untuk bantu orang tuanya, ada yang memang bukan asli orang Makassar dan butuh untuk kehidupan kesehariannya. Bahkan ada memang yang untuk mencari pengalaman kerja. Dan ya dari situ saya lihat kayak ternyata sebuah bisnis itu membuka banyak hal-hal baru, mulai dari lowongan kerja. Alhasil saya juga punya banyak pembelajaran mulai dari digital marketing, membuat konten, hal-hal seperti itu. Dan semua perubahan-perubahan hari ini yang memang saya lihat campaign-nya anak-anak tentang bisnis itu malah semakin naik hari ini. Oke, pikiran lebih terbuka, kita bisa tahu apa yang sebenarnya pencari kerja cari gitu, dan kita bisa tahu juga skill yang sebenarnya sebelumnya kita tidak dapatkan. Benar kan? Itu sebenarnya tujuan dari bisnis menurut seorang Fadil, gitu ya. Tapi sebelum memulai untuk ikut di Kaku Food ataupun bergabung di Kaku Food ataupun membuat Kaku Food ini, bagaimana sebenarnya seorang Fadil ini, karena sebelum Kaku Food pernah ada bisnis lainnya nggak? Nah, pertama kan tahun 2016 itu saya belajar bisnis itu buka namanya Carwafel. Carwafel itu pertama ada di daerah mana ya? Dekat Urip. Akhirnya karena nggak bagus dan saya pertama kali harus handle kayak sebuah kafe jualan waffle. Pegawainya 7 dan saya kaget di umur berapa nih 19 tahun dan harus menurut begitu. Akhirnya target tidak terpenuhi, ya konsekuensinya harus pindah. Akhirnya pindah ke pintu 0. Nah di pintu 0 akhirnya baru buat setahun. Ya lanjutlah selama setahun tidak dapat apa-apa. Dan memang dapatnya ya pembelajaran dan kupikir ini karena baru 2 bulan pertama yang dekat Urip harus pindah itu langsung ditanya sama kakak kan yang kawali.
bilang dipanggil dulu kakak juga punya bisnis, terus dulu punya top gear di BTP yang akhirnya juga tutup dan saya sama-sama bangun sekarang juga tutup. Nah ditanya 2 bulan itu bilang masih mau lanjut nggak? Nah bilang jadi ya sambil nangis saya jawabnya ya mau tidak mau maju saja kayak gitu. Akhirnya saya buka lagi di Carwafel ya setahun tidak dapat apa-apa tapi ya dari situ saya tahu bilang oh saya mau kemana di mahasiswa istilahnya kayak saya mau habisi data kegiatan di mahasiswa. Oke, pernah jadi karnaval dan itu juga kayaknya yang menjadi salah satu peserta penerima program mahasiswa wirausaha tahun 2017. Sebenarnya niatan dari mana membuat karnaval? Sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi untuk membuat yang pertama lah? Rata-rata kan dari tadi karnaval, terus Top Gear, sekarang Kakufut, itu kan bisnis kuliner semua. Sebenarnya apa sih motivasi seorang Fadil untuk tetap bertahan sampai Kakufut sekarang di bisnis ini? Pertama memang saya mulai dari yang saya suka. Saya sukanya jajan, sukanya makan, ngemil, bakso, yang kayak gitu. Jadi kalau misal apapun yang terjadi, alhamdulillah karena saya suka dari awal, ya tidak masalah. Walaupun akhirnya untuk apapun yang saya lewati, dimanapun misal saya pilih untuk kerja di tempat ini, tempat A, tempat B, atau seperti teman-teman yang kantoran, saya pikir peluang untuk gagal dan punya masalah itu tetap sama. Jadi saya pikir kenapa tidak sekalian saya pilih yang saya suka dan toh tetap ada juga kegagalan juga di situ. Jadi itu mulai karena saya suka sebenarnya dan sisanya memang itu difasilitasi memang sama kakak bilang mau nggak belajar kayak begini. Jadi dari situ terus memang orang tua juga sebenarnya tidak larang-larang orang tua kayak sukanya karena saya bersyukurnya orang tua juga tidak suka larang-larang jadi kayak ini bukan tidak masalah karena memang dilibatkan yang penting selama itu benar gitu. Oke benar, ada peluang yang dibilang gagal berhasil sama gitu ya. Tapi ini Kak Puput, saya baru dengar, jujur ya, saya baru dengar itu di awal tahun ini. Dan itu artinya sebelum pandemi. Dan sekarang dari bulan Februari atau Maret lah, kita sudah mulai masa pandemi. Sebenarnya dari situ Kak Puput ataupun Fadil melihat sebenarnya peluang-peluang bisnis selama pandemi itu bagaimana sih? Maksudnya kayak kenapa di era pandemi apakah peluang bisnis kuliner itu lebih bagus kah atau yang lain kah? Bagaimana sih kita melihat peluang bisnis di masa pandemi ini? Oh iya, sebenarnya kalau mau dilihat Kak Puput untuk informasinya Kak Puput itu sebenarnya dari tahun lalu cuman baru berkembang sama-sama kakak merapikan itu di bulan Februari. Jadi memang di Februari baru buka di Tamalate. Nah di situ konsep awalnya saya itu baru kayaknya sudah ujian deh di Januari bilang dia dipanggil bilang ini ayo bikin beginian kita target tahun ini kita buka 5. Dan semua bilang 5 tidak masuk di kepala aku. Saya bilang begitu bagaimana karena saya lihat track recordnya dia yang habis-habisan juga saya juga habis-habisan istilahnya kayak capek sekali juga kayak kerja bakti istilahnya kan. Nah ternyata saya dikasih konsep, nah bilang yang bakal kita bikin itu Ghost Kitchen. Ghost Kitchen itu pertama kali sudah ramai di Jawa, di Jakarta, sebelumnya juga kalau tidak salah di Amerika juga sudah ada Ghost Kitchen. Ghost Kitchen itu dia tidak membutuhkan tempat yang bukan mengutamakan tempat yang strategis, yang penting ada dapur, biayanya rendah, fokusnya di GoFood dan GrabFood. Jadi awalnya itu memang di bulan Februari saya tidak memikirkan ada pandemi. Saya tidak tahu bilang ada pandemi. Cuma ternyata Ghost Kitchen ini menjadi salah satu solusi selama pandemi. Jadi Februari buka, Maret buka lagi di Daya. Nah itu baru masuk pandemi. Jadi memang Kak Puput tidak fokus sementara untuk dining atau pembelian langsung. Jadi memang rata-rata karena sekarang kalau boleh tanya di sini pun
pesannya pesan apa lewat Grab, lewat GoFood. Jadi perilaku konsumennya berubah. Dulu kan kalau kita apa ya, alhasil dalam memetakan itu kita lihat dulu apakah memang kebiasaan hari ini perilaku pembeli itu bagaimana. Apakah dia langsung datang beli atau sibuk di kampus, rapat sama organisasinya atau apa, yang alhasil Grab mode, GoFood mode alhasil tidak mengurangi juga kegiatan aktivitas utamanya dari pembeli itu sendiri. Jadi memang konsepnya Ghost Kitchen dan GoFood tidak berpikir bilang ada pandemi. Alhasil ternyata itu alhamdulillah menjadi salah satu solusi di pandemi. Gitu. Iya benar. Ghost Kitchen di dari tahun lalu berarti ya. Kita dari tahun 2019 sudah mulai dengan konsep Ghost Kitchen itu. Di Februari dengan konsep Ghost Kitchen, dan itu belum pandemi. Dan ternyata itu menjadi solusi sebenarnya apa yang dibutuhkan masyarakat berarti ya. Apa yang dibutuhkan oleh anak-anak muda, misalnya ketika seperti yang Bapak dibilang tadi, dengan protokol kesehatan yang dibilang di rumah aja, Ghost Kitchen bisa menjadi salah satu peluang bisnis yang sangat baik. Jadi kita bagaimana cara melihat peluang itu sebenarnya ya dari apa yang dibutuhkan masyarakat, benar nggak? Iya. Jadi bagaimana mau kita yang menyesuaikan dengan keadaan. Kayak misalnya teman-teman PSPR yang dulunya radio hit, sekarang kita bergeser pada ada hal baru namanya podcast yang kayak hal seperti ini. Jadi kita menyesuaikan dengan keadaan hari itu saja. Benar banget. Kita menyesuaikan dengan memperhatikan apa sih sebenarnya kebutuhan konsumen, apa sih sebenarnya kebutuhan pasar yang ada. Benar ya? Dan untuk aku sendiri sudah berapa cabang? Alhamdulillah sekarang sudah 5. Di mana? Pertama kan di BPP, baru buka di Tamalate. Maret buka di Daya, mungkin sekitar bulan 5 buka di Cendrawasih, terus bulan lalu baru buka di Panakukara. Wow, tapi varian-variannya untuk GoFood emang snack ya? Snack. Ya, fokusnya ke jajanan. Fokusnya ke jajanan memang. Dan ini sudah dilihat depannya, kita udah dibawain GoFood juga nih Akademia Makassar. Dibawain apa aja hari ini yang ada nih produknya? Di sini yang pertama ada cireng. Jadi kalau paling hitsnya di GoFood itu cireng. Ternyata banyak yang suka cireng. Jadi kalau misal teman-teman akses ke GoFood atau GrabFood, biasanya saya tanya pembelinya bilang dapat info dari mana. Ketik cireng saja di GoFood atau Grab itu muncul kaki paling atas. Berarti itu banyak yang merekomendasikan atau yang order seperti itu. Terus yang sebenarnya yang paling menjual dari GoFood itu sambelnya. Jadi memang ada namanya sambal monster, sambal rujak, baru 2 bulan lalu baru dirilis sambal kacang. Itu pun yang sambal kacang saya lihat lagi jajan terus makan bakso tusuk di jalan, terus kenapa orang tidak sekali makan sambal kacang? Ternyata banyak pasarnya. Dan akhirnya sama kakak yang lebih memang lebih jago lah kalau di dapur, yang sama-sama baru dari sambal kacang. Ada pangsit basah, pentol pedas, bakso goreng, pangsit goreng, cireng, dan tahu rebus juga ada. Oke, konsepnya lebih kepada snack kayak sekali ngambil gitu ya, yang khasnya dengan sambal ya dari Makassar itu menjadi ciri khas dari GoFood. Tapi setiap brand, setiap bisnis makanan tentunya punya konsep yang berbeda-beda ya. Tapi fokusnya memang GoFood ke snack memang. Jajanan snack yang memang mudah untuk ditemui gitu, teman untuk kerjain tugas malam-malam atau bahkan untuk saat berkegiatan lah pokoknya ya, yang enak sekali untuk disantap, yang sekali hot gitu ya. Benar ya, karena kalian. Tapi pada Akademia Makassar emang yang suka nih, nggak hanya GoFood aja yang memang punya konsep ke makanan-makanan yang snack. Buat Akademia Makassar yang suka nih dengan makanan Jepang, ada yang suka sushi. Wow, buat Akademia Makassar yang suka makan sushi nih, nah pas banget di ini normal ini tetap pengen jadi food hunter khususnya makanan-makanan Jepang seperti sushi. Cobain deh
berbagai varian rasa sushi juga di Sushi Biscuit, dan udah bisa diorder juga di GoFood maupun GrabFood, atau bisa datang langsung ke outletnya resmi Sushi Biscuit di dua outlet di Jalan Gomanda dan juga Jalan Singa nomor 20. Bukanya itu mulai pukul 10 sampai 10 pagi sampai 10 malam ada di Makassar. Dan juga buat yang pengen nungguin promo-promonya, follow akun Instagramnya Sushi Biscuit di @sushibiscuit pakai Z ya, SUSHIBIZKID, untuk dapetin info-info promo terbaru. Jadi buat akan di Makassar tidak hanya Kargopo tapi juga banyak makanan-makanan ataupun bisnis kuliner yang tentunya ada di Kota Makassar yang sebenarnya perlu kita support, apalagi untuk bisnis-bisnis lokal, benar ya. Dan sebenarnya kalau untuk Kargopo sendiri sudah banyak cabang juga ya di Makassar, tapi sebenarnya untuk tadi banyak sekali masalah dari pandemi ya. Ada penurunan omset, ada bahkan mungkin tidak bisa putar modal dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bagaimana sih cara mengatasi hal seperti itu, khususnya di material lah, uang ataupun modal usaha, itu seperti apa sih untuk Fadil? Iya, jadi kalau misal kemarin kan pertama itu Kakufut tidak fokus sama makanan frozen. Jadi di Februari itu dia jualannya yang masih panas, yang langsung digoreng, tinggal terus misalnya langsung dikonsumsi seperti itu. Nah, masuk di Maret baru fokus ke frozen. Rata-rata sekarang bisnis kuliner saya lihat selama pandemi itu mengubah apa alat-alat atau aset yang bisa dibuat dan dibikin menjadi sesuatu yang dibutuhkan perilaku konsumen hari itu. Jadi kemarin contoh kuliner itu kalau aku sendiri berubah jadi frozen, ada cireng frozen, ada juga fish cup frozen. Terus saya lihat juga beberapa yang konveksi atau yang usaha baju, kaos, percetakan seperti itu, dia mengubah ke masker yang memang kebutuhan selama pandemi. Terus yang paling banyak kelihatan itu jualan minuman yang sekarang diubah menjadi botol. Nah, mulai dari brand yang besar sampai brand kecil itu mengubah jadi literan 1 liter yang bisa disimpan dan ditaruh di kulkas. Jadi memang adanya tekanan. Kadang-kadang memang kita harus bertekan biar ini kepala punya hal-hal kreatif lagi. Nah, biasanya kalau memang tidur baru tidak lihat lingkungan seperti biasa, itu tidak ada yang menantang. Tapi ketika ada masalah, yang menurut saya selama masalah itu selalu bukan hanya masalah yang ada, tapi pasti ada peluang di situ. Mungkin seperti itu. Jadi hal-hal yang kita lihat apa yang bisa diputar, kita lihat dulu perilaku kebutuhannya. Oh ternyata sekarang tanpa pandemi pun sebenarnya perilaku kegiatan orang membeli itu sudah ada di online ternyata. Ya kita kasarnya misal lagi rapat di kantor atau lagi rapat sama teman-teman di kampus atau apapun itu, paling tidak Gojek mau, Grab mau. Nah, jadi sebelum pandemi pun memang kedepannya kalau misal saya baca beberapa buku dan beberapa yang saya nonton di YouTube, ya memang kita bakal melihat 10 tahun ke depan itu ke digital. Jadi bukan berarti kita harus mengubah atau fokus rame-rame membuat aplikasi, bukan itu, tapi kita menyesuaikan dengan kebutuhan hari ini, memasukkannya di digital. Nah, hal-hal seperti itu yang harusnya kepekaan seperti itu yang saya juga masih coba pelajari sama tim tersebut seperti itu. Oke, itu tadi dia dari Makassar. Tapi untuk di masa pandemi kali ini, tadi kan dibilang ghost kitchen ya, dengan cara penggunaan ghost kitchen. Tapi kita kembali ke new normal. Gimana sih strategi bisnis yang baik untuk kegiatan misalnya di era new normal ini yang sudah kita punya batasan dengan protokol-protokol kesehatan yang ada, selain ghost kitchen lewat internet dan lain sebagainya, apakah dengan contohnya misalnya dengan pameran pun, apakah sebenarnya di era new normal ini akan meningkatkan minat bisnis ataupun minat beli dari masyarakat atau gimana sih?
Kalau dari itu sebenarnya kalau pendapat saya untuk pameran kayaknya belum, karena semua kegiatan-kegiatan yang secara offline yang diadakan itu eh, apa biasa kembali ke pribadinya orang. Banyak yang takut, biarpun pakai protokol kesehatan banyak tetap takut ketemu banyak orang seperti itu. Jadi memang eh, saya lihat perubahannya itu fokus semua ke Instagram bisnis. Sekarang saya lihat ini lagi rame TikTok, TikTok Ads. Jadi memang kalau dari Cakuput sendiri sebenarnya lagi menantang bagaimana kita bisa bikin konten sehari satu. Jadi konten-konten itu bukan juga hanya soal kayak paket beli ini, promo ini, tapi kita adakan konten-konten yang top selling. Jadi misal infografis, misal konten meme juga. Ya terus ya memang benar-benar melihat yang dimana biasanya kalau misal kita beli game langsung kan kita biasa ditawari dengan ramah oleh pembeli oleh penjualnya. Nah, bagaimana itu kita bergeser ke online, ke Instagram, terutama kita di DM pun kita harus memberikan perilaku yang sama. Jadi bukan berarti karena itu teknologi kita tidak menganggap pembeli itu manusia, padahal dia eh, apa? Padahal dia cuman melakukan pembelian itu melalui medium online. Contohnya, misal ketika di DM pun eh, Kakufut itu selalu berusaha menyebut nama pembelinya. Jadi misal oh iya makasih Kak Alin, oh iya makasih Kak Alin. Jadi penyebutan nama itu bakal kena ke orang. Jadi bagaimana? Dan alhasil hal seperti itu yang bakal diingat. Eh, jadi memang kita bagaimana teknologi ini kita manfaatkan, tapi tidak melupakan juga tentang sense-nya orang. Kayak sosial hal seperti itu sebenarnya. Oke, itu tadi dia yang ini sebenarnya berpikir dengan memanfaatkan bobot ataupun gaya yang ada, tapi kita juga bisa melakukan hal-hal lain, tidak misalnya permainan konten, itu pun juga bisa kita lakukan di Instagram dan lain sebagainya. Nah, buat rekan-rekan Makassar juga yang pengen cari sensasi yang berbeda nih, terus nyari biasanya sih kalau yang zaman sekarang uh, cewek bahkan cowok pun pasti nyari skincare juga kan. Buat rekan-rekan Makassar yang pengen out of the box aja nih dengan skincare atau buat remaja-remaja yang ada di Makassar, nih saya mau kasih rekomendasi salah satu produk dari Emina, yaitu Emina Cosmetics yang merupakan satu-satunya brand lokal yang didesain khusus untuk remaja yang baru pertama kali akan memulai menggunakan skincare atau makeup nih. Nah, produk ini bisa Anda dapatkan di toko kosmetik terdekat dan di Emina, salah satunya adalah di Emina Playground di Mall Nipa. Dan di sana ada diskon-diskon yang menarik di up to 20%. Terus juga Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk mengadakan kegiatan seru bersama juga dengan Emina, di mana Anda bisa daftarkan komunitas, sekolah ataupun kampus untuk bisa mengikuti kegiatan. Ada 3 kegiatan nih. Yang pertama Emina Spot Your Beauty, yaitu kegiatan virtual beauty class dan self development. Terus ada juga Emina Beauty Best Day, yaitu skincare sharing and education. Terus juga yang ketiga ada virtual beauty class with your gangs of community. Ini dengan teman-teman Anda dari Makassar. Buat yang tertarik mengikuti kegiatan ini, Emina kasih terobosan-terobosan baru yang menyenangkan pastinya ya. Jangan lupa berfollow IG @eminacosmetics_MKS buat yang pengen tahu keseruan kegiatannya ataupun mau tanya-tanya kegiatan tadi dan bisa mengikuti aktivitas Emina di Kota Makassar. Jadi jangan lama-lama cek langsung Instagramnya dan ikuti aktivitasnya. Oke, ini kan disiarkan langsung dari YouTube nih. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang bergabung di YouTube nih, Pak Yus. Kita akan bacakan. Buat akal Makassar yang gabung di YouTube kita bacain ya pertanyaannya. Dari tadi sih sebenarnya, tapi kita keseruan ngobrol, nggak apa-apa deh. Saya akan pilih 3 pertanyaan yang keren tentunya. Ada dari Anita Sri Indarwati, katanya gimana sih Kak caranya untuk bangun bisnis tapi saingan terus bertambah, apalagi pandemi kan pasti pebisnis semakin banyak. Nah, kita tahu kan sama pandemi banyak banget yang mulai bisnis online, gimana sih Kak?
eh, kalau secara kalau selama ini yang saya lihat untuk bangun bisnis itu pertama kan secara pribadi saya lihat dari apa yang kita dulu. Terus yang kedua memang karena memang perilaku konsumennya berubah, ya fokusnya teman-teman memang sesuatu yang dibutuhkan hari ini. Jadi misal itu sekarang kan yang dibutuhkan orang kebutuhan pokok dulu, makanan, minuman, teman-teman fokus di situ atau kesehatan, baik itu hal-hal yang membuat orang aman. Nah dari itu, kalau misal melihat persaingan, sebenarnya sekarang sebenarnya kalau kita lihat banyak hal itu, kalau kita lihat story-storynya teman tak semua itu saling jualan, dan memang saya menurutku itu menyenangkan melihat hal seperti itu. Alhasil kita mencoba inisiatif dan berani buat hal-hal seperti itu. Nah, walaupun melihat persaingan yang memang harus diperbaiki adalah soal kualitas produk dan pelayanan, karena memang dari Kakukut sendiri itu selalu menunggu saran dan kritik dari pembeli. Jadi dari dulu, Kakukut ini begini sekali sih, kayak gini. Alhasil itu yang didengar, dan memang itu menjadi memang masalah yang jelas. Ya alhasil kita lihatnya dari situ. Dan tentunya memang yang pertama kali yang menurutku juga salah satu hal yang paling penting, memanfaatkan atau minta tolong sama teman-teman. Jadi memang memperbanyak network atau apa. Jadi kalau kemarin itu memang di awal bagaimana ya caranya biar gampang cepat berkembang. Oh pertama kita minta tolong sama semua teman, jadi sama teman PK, SD, SMP, kuliah. Jadi dalam satu waktu dia share dan story konten kasus sekali, alhasil orang bakal booming. Jadi menurut tidak ada biaya juga. Jadi yang memang sampai hari ini saya bersyukur punya banyak teman-teman yang selalu diskusi, selalu bantu untuk hal seperti itu. Terus memang fokusnya kembali soal kualitas dan pelayanannya gitu. Jadi itu ya, mulai dari kita harus tahu, kita harus dengar saran-saran dari konsumen, kita juga harus memperhatikan kualitas makanan, dan sebenarnya bagaimana juga kita fokus juga di bisnis itu ya, kita suka gitu kan ya. Yang selanjutnya ada dari Abraham Pampang di YouTube. Dia nanya nih, Kak, kan saya punya bisnis kecil-kecilan, tapi saya masih kurang dalam manajemen pemasarannya. Ada tips-tipsnya nggak, Kak? Iya, kalau saya di awal juga kan tidak punya banyak budget modal untuk itu. Memang pertama itu memanfaatkan fitur gratis yang ada di Instagram, WhatsApp bisnis. Jadi memang itu saya hubungi satu-satu teman saya, bilang saya nggak tolong dong gini. Jadi memang kayak satu kali waktu banyak. Jadi memang menurutku bergaul itu, berteman itu banyak orang, mulai dari kampus, belajar organisasi itu memang penting. Alhasil setelah kuliah hal-hal seperti yang bakal dibantu. Nah jadi memang fokusnya ke situ. Terus untuk tambahan tadi sebelum pertanyaan sebelumnya, ketika kita memilih produk atau usaha, misal saya mau bikin minuman, ketika saya jual, saya harus memposisikan diri sebagai pembeli. Kalau misal contoh dalam menentukan harga, dan harganya ini 10.000, 20.000 mulai. Tapi coba balik, ketika saya jadi pembeli, apakah saya mau membeli produk itu dengan harga 20.000? Apakah saya rela mengeluarkan 20.000? Oh ternyata tidak, saya kembali lagi sambil menghitung modalnya. Jadi memang fokusnya kita lihat network dan bikin memang konten-konten yang memang bikin orang menarik untuk melihatnya kayak gitu. Jadi itu tadi yang dari Makassar, buat yang pengen mulai bisnis tuh bingung manajemen pemasarannya seperti apa. Ternyata masih banyak fitur-fitur sebenarnya yang diberikan oleh aplikasi-aplikasi seperti Instagram, WhatsApp misalnya ya, untuk memulai sebuah bisnis kecil-kecilan dulu dengan modal manajemen pemasaran yang tidak cukup banyak gitu ya. Terakhir deh, karena disuruh 3 pertanyaan kan ya. Kak,
katanya gimana sih dari Andi Widya Helmalia Putri terakhir, gimana katanya Kak, gimana sih tips dan triknya ini memulai bisnis tapi dengan budget yang rendah? Pertama yang harus diubah mindsetnya, bukan modal yang membuat orang berbisnis. Jujur saya pertama kali bikin bisnis tidak ada modal tuh, sampai itu karwafel tutup yang saya kerja pasti tidak ada modal keluar, karena memang istilahnya kalau ada orang yang bisa biaya itu, atau saya kumpulnya sebenarnya dari uang jajan keseharian, bulan ini tutupi lagi ini. Jadi memang lihatnya dulu, kalau dari saya jangan baiknya tidak memulai bisnis dengan modal yang besar-besaran untuk pertama kali, karena terus saya mengikuti beberapa program kayak program wirausaha, dan itu kan memang kita dibayar juta-jutaan, dan itu menjadi uang untuk belajar memang. Jadi memang uang modal di awal itu kita memanfaatkan, di mana bisa dapat uang lead, bukan berarti dari uang tak saja, karena kalau dari uang itu juga kayak mahasiswa semester 3, jadi kayak tidak tahu juga mau cari dari mana. Jadi memang kita memanfaatkan apa memang yang difasilitasi dari kampus, baru kita lihat apa yang memang kita bisa buat dari hal-hal kecil. Jadi ya fokusnya memang bukan dari modal sebenarnya, tapi apa yang dibutuhkan orang. Menurutku kalau teman-teman punya ide dan uang itu bakal ketemu. Jadi kalau misal idenya bagus, uang itu bakal datang. Uang yang untuk biaya itu bakal banyak sekarang menurutku anak-anak kampus yang mau investasikan uangnya, banyak menurutku hal-hal seperti itu yang terjadi di khususnya di kampus juga kemarin pas saya kuliah. Oke, benar, bukan tentang modalnya nih, tapi tentang bagaimana juga keinginannya aja, idenya juga, karena kita sebenarnya memulai bisnis juga seperti kata Fadil tadi, kita harus memanfaatkan lingkungan kita yang ada gitu, kesempatan kita yang ada. Misalnya khusus mahasiswa Universitas Hasanuddin ataupun mahasiswa di luar sana pasti punya di kampusnya adalah pemberian modal usaha untuk tim-tim wirausaha muda, ya misalnya gitu ya, sama seperti di Unhas itu program mahasiswa wirausaha. Itu keren banget buat Akademi Makassar yang punya ide-ide bisnis, bisa di sana. Dan juga kalau misalnya tidak ikut itu juga, sebenarnya dari ide kita juga dapat menghasilkan modal. Bagaimana kita juga bisa mempresentasikan ide dan lain sebagainya. Tapi ada cara lain lagi buat Akademi Makassar yang pengen dapat setidaknya uang jajan tambahan lah ya. Nih, buat Akademi Makassar yang mau dapat juga penghasilan tambahan di sela-sela jadwal kuliah online yang mungkin berkurang uang jajannya dan di rumah aja, caranya gampang banget nih, cuma modal HP aja, Anda udah bisa dapetin keuntungan sales fee hingga Rp500.000 dengan ikutan Sobat IndiHome. Nah, Sobat IndiHome ini merupakan program kemitraan IndiHome yang memungkinkan semua orang untuk mendapatkan penghasilan kapanpun dan dimanapun. Dan Anda cuma perlu mengajak teman-teman ataupun kerabat untuk berlangganan IndiHome. Akademi Makassar tertarik atau mau dapat banyak cuan dari Sobat IndiHome? Langsung aja daftar di sobat.indihome.co.id atau kunjungi Instagramnya di @sobatindihomekti dan @telkomkti. Buruan aja yang pengen dapat penghasilan tambahan, lumayan lah buat tambahan uang belanja, terus beli kakupun, order kakupun, GrabFood, bisa aja kan ya? Masuk jadi. Harus pintar tuh. Itu dah. Buat Akademi Makassar seru sekali. Diskusi kita hari ini tentunya tentang peluang bisnis di masa pandemi. Tapi terakhir deh, pesan terus sebenarnya kiat sukses seorang pebisnis, khususnya entah itu di era pandemi sekarang ataupun ketika kita keluar nanti di era pandemi, amin. Menurut Fadil? Iya, kalau saya sebenarnya tiap hari sebenarnya saya merasa takut juga. Ini bagaimana? Tapi saya pikir saya juga punya beberapa teman. Kalau misalnya saya sudah capek sekali pergi main PS deh. Nah di tempat PS itu bakal diskusi sama teman yang punya usaha juga. Jadi saya selalu bilang kalau lagi capek, kayak itu kalau orang kerja keras
ada gitu. Jadi memang saya bertahan pada itu karena sangat sulit memang ketika kita mengharapkan sesuatu yang tidak diusahakan. Jadi secara pribadi kayak apa ya, tidak omong kosong sih, sesuatu kita mengharapkan dia atau barang A atau B, tapi kita tidak mengusahakan untuk itu. Alhasil kalaupun tidak didapat itu, oh berarti kita harus punya hal-hal baru. Jadi memang ada gitu ketika memang kita ketika kita pantas untuk itu, kita bakal dapat. Misalnya memang apapun keadaannya, kita sebaiknya tidak bikin ribet suasana, kita cari solusinya sama-sama, ya tetap santai-santai saja. Oke, itu pesan yang sangat simpel tapi bermakna. Ketika ada masalah, kita selesaikan sama-sama, kita cari solusinya, bukan kita lari dari masalah itu. Benar kan Fadil ya? Thank you Fadil, udah gabung hari ini. Kita juga punya oleh-oleh dari IBS Fair 2020 hari ini. Kita punya plakat ya yang akan diberikan untuk Fadil yang sudah menjadi pemateri ataupun teman diskusi, kalau saya bilang ya, teman diskusi kita hari ini, teman curhat. Buat yang nggak punya teman curhat di malam minggu, nih Fadil Ihsan di Virtual Talk Show IBS Fair 2020 dengan tema Peluang Bisnis di Masa Pandemi. Kita kasih di depan dulu, yuk kita berdiri ya. Jadi dia piagam penghargaan, bukan piagam sih, harusnya oleh-oleh dari IBS Fair 2020 untuk Fadil Ihsan, co-owner dari Kaku Food. Oke deh, dengan udah diserahkannya piagam penghargaan, tapi apa mau ingetin dulu, kayaknya ada yang lupa. Kita dulu sampai nanti kita akan nonton acara ini dengan seru pastinya ya. Buat Akademia Makassar, yang pengen ikut giveaway-nya lagi, ingetin lagi nih buat yang pengen dapat uang belanja tambahan. Ya, bukan uang belanja tambahan aja nih, pokoknya seru banget hadiahnya dari IBS Fair 2020. Buat yang pengen dapat giveaway, upload keseruan Anda selama menyaksikan kegiatan IBS Fair 2020, khususnya Virtual Talk Show di sesi ketiga ini di Peluang Bisnis di Era Pandemi. Dan juga bisa upload di Instastory-nya Akademia Makassar, terus sertakan caption yang keren dan menarik. Mention juga @IBS Fair 2020 dan @IBS FM Unhas, serta tag 3 teman Akademia Makassar. Dan ingat, akunnya jangan di-private karena kita akan cek akunnya, dan itu juga akan mempengaruhi penilaian kita. Buat Akademia Makassar juga jangan lupa, nanti malam aku ingetin lagi, jam 7:30 akan ada momen puncak IBS Fair 2020 dengan berbagai macam penampilan, berbagai pokoknya seru deh nanti malam. Buat Akademia Makassar yang malam minggunya pengen ditemenin IBS Fair kan, wah, yang pengen yang seru-seru kita saksikan sama-sama pastinya. Jam 7:30 nanti malam, oke? Dan kita tutup aja nih hari ini. Thank you Bro Fadil sudah gabung di talk show kita hari ini. Terima kasih juga Akademia Makassar yang sudah bergabung di YouTube IBS FM Unhas. Dan saya tutup untuk Virtual Talk Show ketiga IBS Fair 2020 dengan tema Peluang Bisnis di Era Digital bersama Fadil Ihsan. Terima kasih.